memiliki nama kecil Raden Qasim dengan gelar Syarifuddin Hasim. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel. Sebagai wali, Sunan Derajat adalah penyebar agama Islam yang berjiwa sosial. Ia sangat memperhatikan nasib kaum fakir dan miskin. Beliau mengusahakan kesejahteraan sosial, kemudian baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Usahanya lebih ditekankan pada semangat kerja keras, kedermawanan untuk mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kemakmuran. Ada beberapa peninggalan sejarah Sunan Derajat. Yang pertama, Museum Sunan Derajat. Museum ini berisi benda-benda peninggalan sejarah Sunan Derajat. Museum ini terletak di timur kompleks pemakaman Sunan Derajat. Ada 3 benda peninggalan Sunan Derajat yang sangat terkenal, yaitu gamelan Singomengko, batik Derajat, dan lontar yang berisi tulisan surah Yusuf. Peninggalan sejarah yang kedua yaitu gamelan Singomengko. Gamelan Singomengko adalah seperangkat gamelan sebagai syiar agama Islam di daerah Paciran. Kesenian ini adalah sebuah perpaduan dari budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Agar ajaran Islam mudah diterima masyarakat, gamelan tersebut dinamakan Singomengko sebagai lambang kearifan, kelembutan, nafsu, dan kesempurnaan manusia. Peninggalan sejarah yang ketiga yaitu Makam Sunan Derajat. Kompleks Makam Sunan Derajat secara geografis berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Makam ini biasanya didatangi oleh peziarah dari berbagai daerah di Nusantara. Bahkan peziarah mencapai ribuan di hari tertentu, contohnya pada bulan Ramadan. Adik-adik, dengarkan baik-baik kisah Sunan Derajat berikut ini ya. Kisah Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Derajat diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah barat Surabaya, terutama di wilayah pesisir Gresik. Namun, dalam perjalanan menyeberangi lautan, Sunan Derajat mengalami musibah. Perahu yang ditumpanginya terhantam badai dan ombak besar yang menyebabkannya tenggelam. Pada akhirnya, beliau terdampar di desa yang berada di pesisir Lamongan. Saat berada di desa tersebut, Sunan Derajat mendapatkan sambutan hangat dari tokoh tetua kampung yang bernama Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Mereka diyakini telah memeluk agama Islam karena adanya bantuan dari beberapa pendakwah lain di Surabaya. Akhirnya, Sunan Derajat memutuskan untuk menetap di Desa Jelak dan menikah dengan Nyai Kemuning yang merupakan putri Mbah Mayang Madu. Sunan Derajat mendirikan sebuah surau kecil yang kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai tempat para penduduk mengaji. Desa Jelak yang semula terpencil mulai maju dan ramai. Nama desa pun akhirnya diubah menjadi Banjaranyar. Dalam mengembangkan Islam di daerah Jawa, Sunan Derajat mempunyai peran penting. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial, sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, serta lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dakwahnya tertuju pada masalah sosial dan kemasyarakatan. Beliau selalu menyarankan gotong royong. Sunan Derajat selalu menolong semua orang, baik yang kaya maupun miskin. Akhlak dan kepribadiannya yang luhur telah membuat banyak orang mengikuti ajarannya secara sukarela. Peran yang kedua yaitu cara berdakwah dan filosofi kehidupan Sunan Derajat. Dalam berdakwah, Sunan Derajat juga memanfaatkan kesenian.
Sunan Derajat menyampaikan pitutur atau nasihat melalui tembang mocopat pangkur. Selain itu, Sunan Derajat juga menyampaikan filosofi kehidupan yang dinamakan 7 Saptangga.